Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh di pagi hari ini. Saya yakin percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan saya membaca firman Tuhan yang terdapat di Yesaya 41 ayat 13 yang dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Tidak ada kuasa lain yang lebih besar selain daripada kuasa Tuhan. Oleh sebab itu janganlah takut, berpegang teguhlah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Hanya Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Belenggu apapun itu, dari ikatan apapun itu, hanya Tuhan yang sanggup melepaskan. Dari penyakit apapun itu, hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu, kita sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin Yesus. Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku berserah. Kuasa-Mu terlebih
Sungguh besar Kau Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup menolong, Engkau Tuhan yang melindungi kami. Sungguh tak pernah terbatas kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Sungguh tak pernah terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau penolong, Kau penolong. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sekarang apa ya dalam bayar dalam bayar. Sekarang apa ya dalam bayar dalam. Ku bersyukur sebab Kau ajaib, sebab Kau mulia. Oh Yesusku yang penuh kasih, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa kami bisa mengalahkan rasa takut kami karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami di perahu hidup kami, dan kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau tetap Tuhan yang sama, meskipun semua tiba-tiba bisa berubah, tapi Tuhan nggak pernah berubah. Makasih buat hari ini kami mau dengar firman, biar firman menguatkan kami, mengurapi kami. Bersyukur buat penyertaan Tuhan yang ajaib di hidup kami, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita ada di hari ketiga di pelajaran tentang mengalahkan rasa takut. Kita masih di perikop yang sama. Kita belajar di hari yang pertama tanggal 1 bahwa badai bisa terjadi, gelombang bisa terjadi, goncangan air laut bisa, air danau, air laut bisa masuk juga. Tapi percayalah, selama ada Yesus di perahu hidupmu, maka saya memastikan bahwa selalu ada pertolongan. Dan yang kedua, kita bisa belajar kemarin, sekonyong-konyong, tiba-tiba badai bisa datang di hidup saudara, tiba-tiba masalah bisa datang, tiba-tiba keadaan berubah, tiba-tiba orang menjauh, tiba-tiba orang-orang baik menjadi jahat sama saudara, tiba-tiba keuangan merosot, tiba-tiba usaha tergoncang, semua tiba-tiba bisa terjadi. Dan percayalah bahwa Dia tetap Tuhan yang sama, yang pasti tolong kita, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, kita mau lanjut lagi belajar di bagian yang ketiga. Apa yang kita bisa belajar di hari dari ayat ini? Dikatakan begini, Yesus tertidur di ayat yang ke-24. Lalu ayat dulu bilang ini, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Mereka bilang, Tuhan, tolonglah kita binasa.
Dengan santainya Yesus tertidur, saudara. Dia dengan tenangnya, dengan gelombang air laut, air danau yang mulai masuk, Yesus tetap tertidur sampai perlu dibangunkan, saudara. Nah, murid-murid merasa gini, kenapa kamu santai sekali Yesus? Kenapa kamu tetap tertidur? Kami sedang ketakutan. Sepertinya Yesus tidak peduli dengan situasi yang murid-murid alami. Tapi kita belajar di sini, bukan Yesus tidak peduli. Tapi Yesus tahu, saudara. Yesus tahu, bukan dia tidak peduli, tapi dia tahu bahwa mujizat pasti terjadi. Karena dia tahu perahu itu gak akan tenggelam kok. Karena dia akan mati bukan dengan peristiwa tenggelamnya perahu mereka. Dia mati di kayu salib. Karena dia tahu rancangan Bapaknya, makanya dia nggak takut. Dia tenang-tenang saja tertidur. Karena dia tahu bahwa pasti ada mujizat. Dia tahu bahwa dia nggak akan pernah mati tenggelam, tapi dia mati di kayu salib. Makanya dia sepertinya nggak peduli, dia tidur aja, saudara. Berapa banyak di antara kita merasa, Tuhan kenapa Tuhan nggak peduli sih sama saya? Saya mengerti mungkin beberapa di antara kita mengalami situasi yang sama seperti murid-muridnya. Kok Tuhan kayak tertidur ya? Tuhan nggak peduli sama saya? Kok kayaknya Tuhan biarkan keluarga saya? Kenapa seperti Tuhan kok membiarkan saya menghadapi situasi ini? Sudah gini-gini, percayalah gini bahwa Dia sebagai pencipta, penjunan, kita bejana di tangannya, Dia tahu yang terbaik bagi hidup kita. Dia tahu yang terbaik bagi hidup kita. Jadi waktu dia membentuk kita, dia biarkan gelombang itu terjadi hidup kita. Waktu dia izinkan semua itu terjadi buat hidup kita, dia tahu bahwa itu gak pernah menghancurkan kita. Dia tahu bahwa dia sedang bentuk kita menjadi bejana lain yang jauh lebih indah. Bukan Tuhan gak sayang sama Daniel dengan Tuhan biarkan dia sepertinya masuk ke gua singa. Bukan Tuhan gak sayang sama Sadrak, Mesak, Abednego dengan membiarkan mereka diikat dan siap dilempar dalam dapur api. Bukan Tuhan gak peduli sama Yusuf, membiarkan dia dijual jadi budak, difitnah, masuk penjara. Karena Tuhan tahu bahwa itu proses itu adalah bagian daripada kehendaknya, rencananya untuk membuat mereka mengalami promosi, membuat mereka mengalami hal yang besar dan luar biasa. Kita nggak tahu, saudara, kenapa saya mesti mengalami ini? Seperti Tuhan nggak peduli, bukan Tuhan nggak peduli. Percayalah bahwa kita ada di tangan Tuhan, ada di hati Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Mungkin hari ini kita belum mengerti. Hari ini kita nggak tahu kenapa saya harus alami ini semua. Tapi percayalah saudaraku, rancangan Tuhan. Yeremia 2:9-11 bilang gini, rancangan yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, masa depan penuh dengan pengharapan. Izinkan Tuhan berproses di hidupmu. Izinkan Tuhan bekerja di hidupmu. Hari ini tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, seburuk apapun, sebesar apapun gelombangnya, mungkin sangat berat goncangannya, sampai air sudah masuk. Jangan takut, Roni, jangan takut. Karena Dia sedang merancangkan kebaikan. Dia sedang merancangkan kebaikan bagi hidupku. Bukan Dia tidak peduli, tapi Dia sedang merancangkan kebaikan bagi hidupku. Saya mengerti, di masa-masa yang seperti itu, iblis mulai membisikkan dalam telinga kita, dia tidak peduli. Oh, dia sedang meninggalkan dirimu. Kamu terlalu berdosa. Kamu gak layak. Kamu gak disayang sama Tuhan. Kamu terlalu jauh dari Tuhan. Wah, Tuhan udah gak peduli sama hidupmu. Intimidasi itu seringkali mengganggu kita. Sehingga membuat kita merasa, ya Tuhan gak tolong saya. Tuhan gak sayang sama saya. Oh, no, sudah gak. Dia peduli sama saudara. Dia mengasihi saudara. Kita anak, dia Bapa. Enggak ada Bapa merancangkan keburukan bagi anak-anaknya. Kalau dia sedang izinkan kita mengalami gelombang yang besar itu, dia sedang mempersiapkan mujizat yang besar juga buat saudara. Kalau dia izinkan proses yang sekonyong-konyong itu tiba-tiba terjadi buat kita, pastikan
tetap setia sama Tuhan. Pastikan kau tetap percaya sama Tuhan. Pastikan kau tetap berharap, beriman kepada Tuhan. Karena kau akan melihat nanti bagaimana Tuhan membalikkan keadaan itu dan membuat kebaikan bagi hidupmu. Sehingga nanti sudah bisa bilang ini, oh ini maksud Tuhan. Oh ini maksud Tuhan. Kenapa saya hadapi proses yang kemarin. Saya sangat mengerti. Mungkin hari-hari ini saya akan mengeluh, mungkin bersungut, marah-marah sama Tuhan. Tapi percayalah, saya pernah melewati jalan yang sama. Percayalah, satu waktu nanti, saya hanya bisa bilang, Tuhan terima kasih. Mungkin kalau saya nggak lewati jalan itu kemarin, saya nggak ada di hidup saya hari ini. Itu yang saya alami, itu yang saya rasakan, itu yang saya lihat bagaimana tangan Tuhan yang sangat indah membentuk hidup saya. Sehingga hari ini ada. Sebab itu, dia bukan Tuhan yang gak peduli. Dia peduli sama saudara. Dia ada di perahu hidupmu, seberat apapun gelombang hidupmu. Karena dia menyatakan mujizatnya, penyertaannya di hidupmu. Tuhan berkati keluarga CC. Mari kita berdoa. Aku berdoa Tuhan Yesus, kuatkan, teguhkan iman, pengharapan jemaat. Kuatkan mereka melewati badai ini. Bahwa Tuhan tetap peduli, Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap ada bersama dengan mereka. Sehingga kami tidak akan takut Tuhan. Sebesar apapun gelombangnya, kami tidak takut karena kami tahu rancangan yang ada pada tentang hidup kami, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, masa depan penuh pengharapan. Amin untuk firman Tuhan, biar kami dikuatkan, kami dibangkitkan, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati semua keluarga sesi sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, sampai ketemu lagi di seri yang keempat saudara dari mengalahkan rasa takut ini. Saya berdoa hari Sabtu besok firman Tuhan kembali menguatkan kita dalam seri mengalahkan rasa takut. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.